Terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom. Saya ke Mbak Evi terlebih dahulu. Mbak Evi, di sekolah ini kan sebenarnya sudah ada struktur organisasi begitu ya. Ada guru bidang kesiswaan, ada juga guru BK, bimbingan konseling. Apa peran mereka ini seharusnya apabila terjadi dalam posisi ataupun dalam problematika seperti ini? Idealnya BK itu harus juga terbuka. Pintunya harus terbuka seluas-luasnya buat anak-anak. Artinya peran BK tidak hanya pada saat ada masalah, tapi justru proses konseling itu bisa dilakukan mungkin day to day. Entah apakah anak-anak itu memperoleh masalah atau tidak. Yang penting bahwa ada proses keterbukaan antara sekolah dan anak-anak. Nah, ini pentingnya bimbingan konseling antara BK dan anak-anak. Jadi diharapkan ya peran BK ini harus lebih maksimal ya untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin ya. Karena ini sebenarnya kan sudah difasilitasi oleh sekolah dan seharusnya harus lebih anak-anak juga harus lebih aware bahwa fungsi BK ini tidak sekedar menyelesaikan masalah-masalah ketika terjadi, tapi protektif terhadap yang mungkin nanti akan terjadi masalah-masalah di sekolah bisa diminimalisir. Baik, Bang Jasra. Kalau masalah seperti ini kan kita seharusnya sudah ada teguran beberapa kali begitu ya kalau dalam siswa ataupun siswa yang melakukan pelanggaran. Upacara ini kan ataupun berangkat ke sekolah ini kan tidak yang dilakukan hanya sekali begitu kan. Ini kan setiap hari rutinitas begitu. Tapi dalam kesehariannya ada saja yang berulang-berulang. Apakah ini memang seharusnya dilakukan peneguran dulu harus dari 3 kali, setelah itu baru dilakukan tindakan? Bagaimana seharusnya? Iya, sejatinya kan sekolah ini kan bagi peserta didik kita kan seperti garden ya, taman yang mereka tentu ketika ke sana ada kecintaan dia, dan bahkan ketika proses pendidikan selesai dia nggak mau pulang gitu. Nah tentu kultur sekolah seperti itu ya nggak gampang ya. Ada kebijakan sekolah ramah anak gitu ya, yang jumlahnya cukup banyak. Nah kabarnya sekolah ini adalah sekolah ramah anak gitu. Nah, dan yang seharusnya tidak terjadi seperti ini begitu ya. Tidak terjadi. Tapi setelah saya tanya kepada teman-teman komisioner KPAD Kota Bekasi, ini kasus sudah 3 kali, kasus di sekolah yang sama. Di sekolah yang sama gitu. Nah, jadi memang ini kita berharap tentu Pemprov Jabar selaku penanggung jawab sekolah sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah ya tentu harus melakukan gerakan yang serius terkait kebijakan sekolah ramah anak. Karena sekali lagi sekolah ramah anak itu kan salah satu stakeholder kan guru. Nah guru ini harus dilatih. Ada loh regulasi yang berkembang, ada undang-undang perlindungan anak yang berkembang, ada konvensi hak anak yang tentu harus dipraktekkan oleh guru kita di sana. Gitu. Nah mudah-mudahan ini kan kasus ini ya menjadi pembelajaran bagi kita. Jangan sampai lagi terjadi hal yang serupa gitu ya. Apalagi sekali lagi orang tua menitipkan peserta didiknya ke sekolah tersebut dengan harapan bisa sebagai pengganti orang tua gitu selama proses pembelajaran itu. Tapi nyata-nyatanya kan tidak seperti itu. Baik. Nah ini yang sangat kita sayangkan gitu Mas. Kita ke Mbak Evi. Mbak Evi, peran media sosial saat ini sangat mendukung dalam penyebaran informasi begitu ya. Begitu ada sesuatu hal video yang viral, langsung rame dan heboh. Padahal kita juga belum mengkonfirmasi terkait dengan kebenaran video tersebut. Apakah video ini memang disebarluaskan memang karena kesalahan gurunya atau memang kesalahan murid yang sudah ditegur beberapa kali akhirnya dilakukan tindakan oleh seorang guru begitu. Ini kan belum terkonfirmasi ya. Betul. Bagaimana peran media sosial menurut Mbak Evi saat ini? Apakah memang lebih membuat ricuh atau memang ini malah lebih bagus dalam penyebaran informasi? Spiritnya harusnya informasi yang cepat terekspos ini harus bisa memberikan informasi yang konstruktif ya. Artinya bahwa tujuannya adalah untuk membangun hal-hal yang memang harus apa namanya disosialisasikan. Kadang medsos yang kebablasan itu yang tanpa filter, artinya bahwa orang kadang menyerap informasi tanpa cross check, tanpa check and balance, begitu ya, tanpa ada tabayun terlebih dahulu, sehingga ini justru menimbulkan memicu konflik yang makin ramai gitu nih.
Oleh karena itu penting adanya filter edukasi di sekolah tentang informasi. Jadi anak-anak juga harus diberikan edukasi yang benar bagaimana cara mempublish, memberikan informasi dengan benar kepada media. Karena kalau sudah sampai di masyarakat, kadang masyarakat tidak melihat apakah informasi yang disampaikan yang tersebar itu benar atau tidak, apakah itu hoax atau tidak. Ini kan sering terjadi orang kemudian memposting tanpa melihat terlebih dahulu apakah informasi benar atau tidak. Jadi filternya ada di pendidikan di sekolah. Kita ke Bang Jasra. Bang Jasra, tadi kan sudah dikatakan memang ini adalah model titip menitip begitu ya. Ketika orang tua di rumah sudah mempercayakan guru, ya berarti sudah terserah guru dari pola pendidikan seperti apa. Yang penting adalah cara mendidiknya begitu ya. Ketika hasil dari seperti kejadian seperti ini sepertinya lapor melapor menjadi legal begitu, Pak Jasra. Apakah yang harus diperhatikan apakah ini akan menjadi senjata murid dan senjata orang tua di rumah ketika guru melakukan tindakan yang harusnya mendidik akhirnya jadi takut karena ada pasal lapor melapor yang jadi sepertinya legal begitu? Iya, saya sering menyampaikan kepada guru-guru hebat kita gitu, agar satu sisi tentu profesinya tetap jalan. Bagaimanapun guru itu kan sangat dibutuhkan untuk peserta didik kita. Tapi tentu siapapun pelaku kekerasan itu tidak dibolehkan gitu. Undang-undang Perlindungan Anak menyatakan di pasal 9 gitu, setiap satuan pendidikan anak-anak itu berhak dilindungi dari kekerasan, baik itu pelakunya guru maupun antar siswa, termasuk stakeholder lain yang juga menjadi pelaku gitu. Dan kesadaran ini harus muncul dari orang tua, masyarakat dan termasuk sekolah. Nah, oleh sebab itu saya melihat tidak ada guru yang jahat gitu. Yang ada itulah guru yang belum mampu menghadirkan kompetensi yang dia miliki. Katakanlah kompetensi sosial, kompetensi pedagogiknya gitu ya. Kompetensi bagaimana dia berkomunikasi dengan siswa. Apakah ini nanti juga nanti akan menjadi barometer ketika penerimaan guru? Iya, kita berharap penerimaan CPNS yang sedang berlangsung ini harus dilihat secara ketat gitu ya, syarat-syarat guru yang 4 kompetensi tadi gitu ya. Karena sekali lagi sang guru ini adalah akan memproses peserta didik, dia akan menjadi satu saat menjadi pejabat publik, menjadi presiden, menjadi pengusaha dan seterusnya. Kalau di sekolah kita itu sudah muncul kekerasan-kekerasan, dia akan lulus, anak-anak kita itu akan selesai di sekolah itu, tapi hasilnya tidak sesuai dengan keinginan Bapak Presiden, yang di mana 2045 itu kita berharap bonus demografi ini kan menjadi sesuatu yang membanggakan bagi kita. Tapi kalau di awal sudah kekerasan-kekerasan itu sudah muncul, baik itu bullying antar peserta didik, apalagi guru menjadi pelaku, ya tentu harapannya untuk menjadi visi presiden menjadi manusia unggul itu ya tentu saya akan pesimis kalau situasi sekolah kita dibiarkan seperti itu. Ya, menjadikan Indonesia manusia unggul, Indonesia maju ya. Kita akan harap seperti itu. Kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami di Newsroom.